ekonomi dan seterusnya. Nah, ini nantinya hasil inilah yang insya Allah akan mereka katakan kayak di pendidikan ini semacam dapodiknya. Ya, jadi base data yang masalah seluruh kawasan transmigrasi Palolo yang skala prioritas. Mulai dari yang kurang lebih 47 desa, 4 kecamatan. Sigi Biromaru, Sigi Kota, Nukilaki dan Palolo. Nah, ini akan mereka bawa di hari ini katakanlah semacam lokakarya hasil akhir penelitian mereka. Dan minta masukan dari semua stakeholder yang ada di Sigi. Mulai dari kepala dinas, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, dan para petani. Kan gitu. Apakah hasil penelitian mereka ini benar nggak dengan kondisi yang ada di Palolo yang dirasakan oleh masyarakat stakeholder? Nah, kalau dia benar, maka itulah menjadi hasil kesimpulan seluruhnya dan nilai akan mereka bawakan sama Pak Menteri. Pak Menteri akan bawa kepada dia punya perencanaan, dirjen-dirjen. Pak Febri, kepala dinas saya, setiap tahun nggak perlu ke Jakarta. Dia tinggal tunggu apa dibangun lagi di kawasan itu. Karena sudah ada hasilnya. Ada. Dapodik. Sekolahnya seperti apa, puskesmasnya bagaimana, infrastruktur jalannya bagaimana, pertaniannya bagaimana, dan bagaimana irigasinya. Sudah semua. Nah, maka saya akan terbantu dengan efisiensi yang ada. Mungkin dana saya yang ada ini, saya taruh lebih ke Kulawi, Marwala Barat. Mungkin lagi ke kawasan ini. Karena dia sudah pasti ada terus. Kenapa? Dia sudah masuk di RPJMN. Saya baru pulang dari Bappenas, diterima oleh Deputi Kewilayahan Indonesia Timur dan diterima oleh Direktur Sulawesi Tengah, dipaparkan RPJMN kawasan Patriot, kawasan transmigrasi prioritas masuk dalam RPJMN Pak Prabowo Subianto. Berarti kalau namanya masuk dari RPJMN, dia duluan dibiayai baru transmigrasi yang lain. Kira-kira begitu. Oh, yang pasti rekomendasi tadi kayak bagaimana kelembagaan. Maka Pak Febri akan bekerja sama dengan PMD. Kan harus terkolaborasi itu dengan Ortal. Ya, bagaimana membuat kelembagaan petani dengan pertanian, ya, bagaimana kelompok tani, bagaimana P3A yang ada sana nanti dengan pertanian itu untuk mengurus lahannya mereka. Kekuatan lembaga pertanian untuk mengolah pertanian dia. Bagaimana peranan ketua? Kan sekarang ini kan kadang-kala minta Alsintan, minta pakai kelompok keluar yang punya ketua. Karena manajerial kelompoknya yang belum kuat. Nah, nanti rekomendasi mereka masalah kolaborasi kelompok itu, itulah yang akan leading sektornya tetap Taker Trans, tapi akan dikolaborasi dengan pemerintahan, PMD, pertanian, masalah kelompok itu. Itu yang dimaksud dengan kolaborasi yang diminta oleh rekomendasi mereka. Itu sudah ada, bahwa ada programnya Pak Menteri, juga Pak Presiden, distrik masuk desa. Jadi semua, dan itu Menteri, Wakil Menteri Pak Viva Yoga udah MOU. Dia pamit waktu saya pas di ruangannya dengan Pak Febri, ya, kepala dinas, dia mau pergi ketemu dengan Wakil Menteri SDM, hanya membuat MOU untuk seluruh wilayah transmigrasi desa yang belum masuk listrik. Itulah saya bilang tadi. Tahun ini Pak. Ya, itu. Kira-kira gitu. Jadi enak Pak Lolo ini. Skala prioritas, alhamdulillah. Saya terima kasih kepada Pak Gubernur terutamanya. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.